Kami boleh mendengarkan kesaksian yang indah Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan juga pujian penyembahan, kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami saatnya. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan akan ditabur malam hari ini menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan, dan firman-Mu itu berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, sekali lagi shalom, selamat malam semuanya. Ya, apa kabar semuanya? Senang rasanya boleh lagi kita ketemu. Dikul memang beberapa waktu yang lalu saya agak kesulitan karena memang sekarang ada perubahan jam. Jadi saya tetap bekerja work from home, tapi karena sejak ada menara doa, saya ditugaskan menjadi penjaga menara doa. Tadinya dari menara doa kita tahu beberapa waktu lalu hanya dari jam 3 sampai jam 6 sore. Tapi sekarang berubah dari jam 3 sampai jam 9 malam. Jadi saya setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu full. Mulai masuk kerjanya jam 1 siang sampai jam 9 malam, puji Tuhan. Besok paginya saya doa fajar. Liburnya hanya hari Minggu. Nah, kalau malam hari ini saya ada di kantor. Tadi saya minta izin untuk break dulu menara doa karena saya ada call. Baik, malam hari ini tadi kita sudah mendengarkan pujian. Saya sungguh diberkati karena pas banget ya dengan firman Tuhan malam hari ini, yaitu God will make a way. Tuhan buka jalan. Dan saya tadi sungguh diberkati juga dengan kesaksian dari Ciani, karena waktu saya dengarkan kesaksian ini semuanya itu merupakan satu kesatuan ya. Yuk, boleh dibantu Ko Ardi. Terima kasih sebelumnya Ko Ardi untuk bantu saya di PowerPoint-nya. Malam hari ini pertama-tama ini firman datang kepada saya. God will make a way. Tuhan buka jalan. Ya, kayak tadi kita dengar kesaksian, kayaknya gini waktu mendengarkan, aduh ponakan saya kena, otomatis siapa sih yang gak ada rasa takut? Semua manusia pasti ngalamin ketakutan. Saya juga pernah ngalamin hal itu. Waktu ada teman-teman dulu beberapa waktu awal-awal COVID itu, teman-teman kita juga ada yang terutama yang full timer, ada yang dipanggil Tuhan itu, kita semua penuh dengan ketakutan. Nah, malam hari ini kita mau belajar bagaimana waktu pada saat kita mengalami ketakutan, waktu saat kita mengalami satu intimidasi ya, Tuhan gak pernah ninggalkan kita. Tuhan pasti buka jalan. Boleh dilanjutkan? Ya, pertanyaannya begini, pernahkah kita menghadapi suatu pergumulan? Siapa di sini yang belum pernah mengalami yang namanya pergumulan? Boleh angkat tangan. Oh, saya sih hidup saya semuanya baik-baik saja. Yang namanya pergumulan nggak pernah ada gitu kan ya. Wow, saya bisa bilang berkata wow, luar biasa ya. Kalau kita tidak pernah menghadapi suatu pergumulan dalam hidup kita dari waktu kita masih belum kenal Tuhan sampai saat ini kita juga kenal Tuhan, kita belum pernah menghadapi pergumulan, luar biasa bagi saya gitu ya. Tetapi malam hari ini kita mau tahu kenapa sih walaupun kita sudah hidup dalam Tuhan, kita udah rajin berdoa, kita udah rajin baca Alkitab, kenapa sih Tuhan tetap ada pergumulan? Pertanyaannya begitu, benar bukan? Karena pergumulan itu kayaknya gak habis-habis. Ini udah selesai melewati, ada lagi ya. Lanjutnya. Nah, kalau hal itu pergumulan pada tadi kita dengar kesaksian, apa yang akan kita lakukan? Apa yang kita pikirkan? Tentunya ada rasa takut, benar bukan? Ada rasa khawatir, benar bukan? Atau mungkin kita bilang ini, Tuhan engkau gak adil. Saya itu udah doa fajar Senin, Selasa, Rabu, Kamis, cuma Sabtu, Minggu, Senin, pokoknya gak ada waktu gak doa fajar. Tapi kenapa tetap ada pergumulan? Kenapa tetap ada masalah? Saya itu rajin ibadah, saya itu rajin baca Mazmur 91. Tapi kenapa tetap ada masalah? Benar bukan? Seringkali kita bertanya seperti itu waktu ada masalah datang menghadapi kita. Waktu kita menghadapi suatu pergumulan, kita pasti pertama-tama apa? Kok gitu ya Tuhan? Kita berkata bahwa engkau gak adil Tuhan. Kenapa dia yang gak pernah rajin ke gereja, yang gak pernah datang doa fajar, yang gak pernah setia dalam perbulan, kayaknya semuanya baik-baik aja. Tapi saya Tuhan yang setiap saat udah baca Alkitab, GBA, semuanya, masalah tetap ada ya. Ketika hal itu kita alami, pertanyaannya apa yang akan kita lakukan? Apa yang ada dalam pikiran kita? Lanjutnya, seringkali kita merasa menemukan jalan buntu, benar bukan? Gak tahu harus gimana. Kayak tadi kesaksiannya tuh sungguh luar biasa. Saya juga ngalamin hal itu waktu ada masalah.
Kita nggak tahu harus gimana ini Tuhan. Ini ada anak, ada keponakan, ada mama, aduh gimana Tuhan. Gimana uangnya, gimana. Pasti semuanya gimana. Itu di depan tuh kayaknya jalan buntu, nggak tahu mesti bagaimana. Dan tidak tahu harus berbuat apa. Dan nggak tahu lagi mau lari kemana. Seakan-akan gini, lebih baik saya lari aja deh Tuhan. Saya nggak mau nih ada masalah, saya mau tinggalin ini masalah. Karena semua usaha telah saya lakukan. Tapi seakan-akan tidak ada jalan. Apalagi kita dengar kemarin ya, waktu kita dengar berita bagaimana kota Jakarta mengalami kericuhan ya. Kita di sini berdoa sungguh-sungguh, berdoa supaya tidak terjadi kejadian-kejadian yang sudah dialami tahun 98. Karena hal ini akan memicu, karena saat ini benar-benar kita lagi mengalami suatu hal yang luar biasa, mengalami COVID ya kan, keadaan ekonomi, banyak pengangguran, pengusaha juga mengalami kesulitan. Semua usaha telah dilakukan, tapi seakan-akan tidak ada jalan. Setiap jalan sudah tertutup, itu yang menurut pikiran kita. Semua usaha yang dilakukan kita rasanya udah buntu. Pertanyaannya, apakah kita masih tetap mengandalkan Tuhan? Apakah kita masih tetap percaya bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kita? Lanjutnya, firman Tuhan berkata begini, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Mana Tuhan? COVID-nya masih ada. Masih banyak, malah bahkan sampai sekarang kayaknya makin bertambah. Mana Tuhan? Pengusaha juga udah menjerit, mana Tuhan? Terus udah gitu pekerja pengangguran juga menjerit, kami udah gak bekerja Tuhan. Tapi satu hal firman Tuhan berkata, nanti kita belajar dalam firman Tuhan, setiap masalah pasti, kata Tuhan. Di dalam Tuhan tuh gak ada yang setengah-setengah. Di dalam Tuhan tuh gak ada yang abu-abu. Di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Lanjutnya, ini dia firman Tuhan malam hari ini yang akan kita bagikan. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Tuhan setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Amin. Kita ganti kata kamu itu dengan nama kita. Kita ganti dengan kata kamu itu dengan diri kita. Pencobaan-pencobaan yang Nancy alami ialah pencobaan biasa, kata Tuhan, yang tidak melebihi kekuatan Nancy. Sebab Tuhan setia dan karena itu Tuhan tidak akan membiarkan Nancy dicobai melampaui kekuatan Nancy. Pada waktu Nancy dicobai, Tuhan akan memberikan kepada Nancy jalan keluar sehingga Nancy dapat menanggungnya. Amin. Inilah jawaban dari firman Tuhan. Setiap masalah pasti ada jalan keluar. Ini yang saya garis tebal ini. Tuhan sendiri yang berkata, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar. Katakan amin. Amin. Tidak ada masalah yang tidak dapat ditangani oleh Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan, saya ingin mengajak malam hari ini kita merenungkan hanya 2. Yang pertama, boleh lanjut. Firman Tuhan menuliskan tadi dan 1 Korintus 13 bahwa pencobaan yang kita alami itu apa? Yang pertama, enggak melebihi kekuatan kita. Saya suka sekali dengan gambar yang ada di sini, orang lagi ngangkat beban ya. Segala sesuatu yang kita alami tak akan pernah melebihi kekuatan kita. Misalnya begini ya. Kekuatan yang Tuhan maksud gini ya, beban itu, beban masalah pergumulan ya. Tuhan tahu kadar saya, mungkin saya hanya bisa mampu ngangkat barbel 10 kilo ya kan. Dan mungkin Pak Santanu bisa ngangkat barbel 50 kilo gitu kan. Dan itu gak akan bertukar. Kalau Tuhan sudah kasih saya kadarnya 10 kilo, Tuhan gak kasih saya 50 kilo. Dan kalau Tuhan tahu kadarnya Pak Santanu 50 kilo, Tuhan gak akan kasih 100 kilo kepada Pak Santanu. Kenapa? Ini firman Tuhan berkata, tidak melebihi kekuatan manusia. Amin. Jangan pernah berkata Tuhan gak adil. Kenapa masalah saya lebih berat daripada dia? Kenapa pergumulan hidup saya lebih berat daripada dia? Ini firman Tuhan yang berkata, bukan saya yang bilang. Tuhan berkata apa? Tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Kenapa? Karena Tuhan ingin mendidik serta mengajar kepada kita untuk kita lebih dekat lagi
dengannya dan mengasihi dia. Tadi kesaksiannya Ciani luar biasa. Luar biasa. Waktu ada masalah, waktu dia tahu keponakannya mengalami sakit COVID, ya, Tuhan mengajarkan satu hal, untuk lebih dekat lagi, lebih dekat lagi, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Amin. Hal yang kedua, apa yang Tuhan ajarkan melalui pergumulan dalam kehidupan kita? Bahwa setiap didikan ajaran dari Allah supaya apa? Kita mengakui dan percaya akan kuasa Allah dalam hidup kita. Amin. Oleh karena itu kesaksian Ciani itu saya sangat diberkati. Waktu dia mengalami hal itu menjadi satu kesaksian. Dia bisa menceritakan kepada keponakannya, kalau selama ini keponakannya menganggap remeh, ibadah online apaan tuh, ya kan? Tapi waktu dia mengalami hal itu, saat itu Ciani boleh bersaksi, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Bahkan kita boleh mendengar semua keluarganya 10 orang 11 orang hasilnya negatif. Wow. Kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Kita harus bangga memiliki Allah yang luar biasa. Oleh karena itu, pada waktu masalah pergumulan datang, kenapa? Supaya kita mengakui dan percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Amin. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kuasa Tuhan itu gak pernah berubah. Amin. Kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh keadaan kita. Kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh kalau kita sekarang yang cuma ada di rumah. Enggak. Tuhan tetap melakukan perkara yang ajaib. Amin. Amin. Di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Hal yang kedua, boleh dibantu? Yang kedua, yang pertama tadi apa? Gak melebihi kekuatan kita. Yang kedua, ini dia jawabannya juga dari Tuhan. Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar. Amin. Amin. Ketika jalan di depan kita terasa buntu, ada tembok di depan kita, percayalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun tidak pernah Allah meninggalkan kita. Saat Ibrani 13 ayat 5 dan 6 berkata apa? Bahwa dia sekalipun tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Allah sekali-kali tidak pernah membiarkan kita. Bahwa Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan seringkali kita yang meninggalkan Tuhan. Seringkali kita yang menjauh dari Tuhan. Sebab Allah setia. Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Walaupun saat ini kita gak tahu ke depannya gimana. Kita gak tahu bagaimana keadaan ekonomi. Kita gak tahu apakah ada vaksin untuk virus COVID ini. Kita nggak tahu pemerintah nanti ke depan, kita nggak tahu. Tapi waktu kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap pegang janji firman Tuhan, pasti ada jalan keluar. Amin. Selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah Tuhan kecewakan. Yang kedua, Allah mengizinkan hal ini terjadi, masalah pergumulan yang saat ini kita alami, agar kita dapat melihat perbuatan yang ajaib dalam hidup kita. Dan kita dapat menceritakan perbuatan yang ajaib dan dahsyat kepada semua orang. Bahwa Allah kita, Allah yang gak pernah tidur. Allah kita, Allah yang selalu turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Supaya kita tetap tahu dan percaya ada kuasa, ada mujizat Tuhan. Sampai saat ini tetap ada. Walaupun dunia bergejolak, walaupun keadaan tetap bergejolak, tapi kuasa Tuhan tetap ada selama-lamanya. Amin. Amin. Oleh karena itu, firman Tuhan tadi berkata, yang pertama, masalah pergumulan yang kita hadapi, apapun, baik itu keluarga kah, rumah tangga kah, ekonomi kah, pekerjaan kah, usaha kah, gak pernah melebihi kekuatan yang dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Dan yang kedua, Tuhan pasti memberikan jalan keluar kepada kita. Amin. Lanjutnya, ini dia, pertolongan Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlalu terlambat. Tetapi tepat pada waktunya. Amin. Amin. Waktunya Tuhan sama waktunya kita tuh gak pernah sama. Kita membatasi kuasa Tuhan. Jangan pernah
kita ngancem Tuhan. Misalnya begini, Tuhan nih, kalau 3 bulan lagi nih usaha saya nggak bangkit nih, awas ya Tuhan ya, saya nggak mau kasih perpuluhan. Awas nih Tuhan ya, saya nggak mau kasih saya nggak mau datang ke gereja. Yang rugi kita Bapak Ibu, bukan Tuhan yang rugi. Semakin kita jauh meninggalkan Tuhan, semakin kita berpaling kepada Tuhan, maka apa? Maka segala sesuatu yang di depan kita pasti tidak akan menemukan jalan. Karena jalan keluar hanya ada satu, yaitu apa? Di dalam Tuhan Yesus. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlalu terlambat. Tetapi pertolongan dari Tuhan selalu tepat pada waktunya. Amin. Lihat Ci Ani tadi cerita. Kalau dipikir-pikir, bayangkan 11 orang mereka harus pergi ke sana ke sini. Tapi Tuhan itu punya rencana yang indah. Sampai akhirnya mereka berkata, Bu, kami akan datang ke Ibu. Bayangkan, pernah gak Ci Ani berpikir seperti itu? Saya rasa gak pernah punya pikiran seperti itu, benar gak? Saya juga mungkin kalau ngalamin hal itu gak pernah tuh punya pikiran, oh iya ya, kenapa gak mereka aja datang? Benar apa benar? Tapi firman Tuhan berkata apa? Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Amin, amin. Lanjutnya, God our help. Tuhanlah yang menjadi penolong dalam hidup kita. Enggak ada yang lain Bapak Ibu. Bukan manusia yang menolong kita. Bukan keluarga kita yang sanggup menolong kita. Hanya Tuhanlah yang mampu menolong kita selama-lamanya. Tetap andalkan Tuhan. Jangan pernah menyerah. Sebab Dia sedang bekerja buat saya dan Bapak Ibu. Amin. Kedaulatan Tuhan tidak bisa dihalangi oleh apapun. Sekali Tuhan buka jalan, tidak ada satu kuasa apapun yang bisa menutupnya. Amin. Walaupun orang berkata enggak mungkin, enggak bisa, mana mungkin. Tapi dalam Tuhan tidak ada kata enggak bisa. Amin. Di dalam Tuhan tidak pernah ada kata tidak mungkin. Di dalam Tuhan selalu berkata ada jalan. Andalkan Tuhan, hanya satu, andalkan Tuhan. Bukan andalkan kekuatan kita, bukan andalkan harta kita, bukan andalkan keluarga kita, tapi andalkan Tuhan. Hanya itu saja Bapak Ibu. Saya juga ngalamin bagaimana waktu saya mengalami masalah. Saya gak tahu mesti bagaimana. Tapi waktu Tuhan berkata, andalkan aku anakku. Itulah jawaban dari Tuhan, memberikan kita kekuatan. Jangan pernah menyerah. Masalah di depan kita bilang, aduh Tuhan nih kapan masalah ini boleh pergi dari saya? Kapan masalah ini boleh gak ada di hadapan saya? Jangan pernah menyerah. Amin. Sebab Tuhan sedang bekerja buat kita. Kedaulatan Tuhan gak bisa dihalangi oleh apapun dalam hidup kita. Amin. Lanjutnya, percaya. Ada satu, percaya. Percayanya itu bukan hanya di mulut saja, aku percaya Tuhan. Tapi waktu kita ada masalah pergumulan keuangan kita menurun, keadaan kita merosot. Ini Tuhan sebenarnya ada apa enggak sih? Kita udah mulai ragu nih. Atau tunggu, saya hubungin si itu dulu deh. Kayaknya dia bisa deh nambahin modal. Tunggu. Mana percayanya? Percayanya di mana? Percayanya pada waktu apa kita sedang sangat-sangat diberkati, baru aku percaya kepada Engkau Tuhan. Tapi waktu kita menghadapi pergumulan, percayanya kita semakin hari berkurang kah? Percaya di dalam Tuhan. Percaya dengan iman. Amin. Yang terakhir, ini waktu saya merenungkan firman Tuhan ini beberapa waktu lalu, lagu ini tuh sebenarnya jadi rema. Tadi Kak Carol tuh menyanyikan itu merupakan satu rema. Jadi waktu itu saya merenungkan bahan ini, sebenarnya saya udah persiapkan udah beberapa waktu yang lalu. Saya bilang, Tuhan, apa yang mesti saya bagikan? Karena firman Tuhan ini pertama-tama datang ke saya. Lalu saya teringat lagu ini lagu lama, lagu Don Moon. Ini lama banget, zamannya saya SMA, ini lagu memberkati saya. Firman Tuhan, ini isi firman Tuhan. Nah, ini isinya adalah seperti ini. Dalam bahasa Inggris saya cari dalam bahasa Indonesianya. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya dia buka jalan. Di belantara dia tetap menuntunku. Sungai di gurun aku temui, langit bumi kan lenyap,
Tapi ingatlah, firman Tuhan tetap selama-lamanya. Saat ini dia buka jalan bagi kita semua. Apa menjadi pergumulan hidup kita? Apa menjadi masalah pergumulan dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya? Ingat satu hal, di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Amin, amin. Karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlalu cepat, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, pertolongan dari Tuhan tepat pada waktunya. Amin, amin. Biarlah malam hari ini firman Tuhan ini menjadi renungan dalam hidup kita. 1 Korintus 10:13 berkata tadi apa? Bahwa setiap pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa. Walaupun saya baca gini, ya ampun Tuhan, pencobaan biasa. Kok kita ngeliatnya pencobaannya gede banget gitu ya, gede banget sampai kayaknya mana nih jalan keluar, mana jalan keluar. Tapi Tuhan berkata apa? Pencobaan yang kamu alami, yang saya alami, yang Bapak Ibu alami, pencobaan biasa. Katakan dalam hati, pencobaan yang saya alami, pencobaan yang biasa. Amin. Jadi jangan besarkan masalahnya, jangan gedekan masalahnya. Amin. Karena kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Alami Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Dia pasti buka jalan. Biarlah firman Tuhan malam hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Jangan pernah takut, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Sebab ada jalan keluar bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan pada Pak Santanu.